Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke pemaparan materi kami nih, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Ayu Wahyuni SPD MPD, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Lestari sebagai moderator yang akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya, yang dimana ada Amanda Lestari, saya sendiri sebagai pemateri pertama, yang akan memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi, dan ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang kedua ada Salsa Salbila sebagai pemateri kedua, yang akan memaparkan jenis-jenis dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang terakhir ada Midu Leonard Tambun sebagai pemateri ketiga, yang akan memaparkan penerapan pendekatan pembelajaran. Oke, langsung saja ke materinya. Baiklah, menurut Saifuddin Sagala pada tahun 2005, dia mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksi tertentu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang dimana di dalamnya itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu, yang dimana pendekatan pembelajaran saat ini menekankan pada tujuan pembelajaran peserta didik secara maksimal. Selanjutnya mengenai fungsi pendekatan pembelajaran, yang dimana fungsi pendekatan itu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan, dan memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran, dan juga sebagai penilaian dalam pembelajaran, dan menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Sehingga fungsi utama dari pendekatan pembelajaran dalam sistem pembelajaran yaitu sebagai arah dan tujuan pembelajaran yang menuntun guru pada kegiatan pembelajaran yang sistematis dengan merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya dapat ditentukan beberapa unsur penting yang membedakan pendekatan dari konsep pembelajaran lainnya, yaitu merupakan sebuah filosofi atau landasan, dan merupakan sudut pandang, lalu serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, dan terakhir sebagai jalan untuk mencapai pembelajaran. Pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dengan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, jadi pendekatan dalam pembelajaran itu terbagi dua. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya, sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Contohnya nih, guru menyampaikan materi melalui ceramah. Siswa biasanya mencatat dan mendengar apa yang disampaikan oleh pendidik. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada siswa, proses pembelajaran biasanya lebih aktif dan guru menjadi fasilitatornya saja. Pendekatan ini efektif bagi pembelajaran karena memberikan kebebasan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Contohnya siswa mengajukan pertanyaan kepada guru. Macam-macam pendekatan. Nah, jadi macam-macam pendekatan itu terbagi 8. Yang pertama adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan situasi dunia nyata siswa dengan dunia pembelajaran, sehingga siswa mengerti bahwa yang dipelajari berguna untuk dirinya. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan ini adalah yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, belajar mandiri. 4, kolaborasi. Yang kelima, berpikir keras. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian tinggi. Yang ke-8, asesmen yang autentik. Nah, yang kedua adalah pendekatan realistik atau RME. Jadi pendekatan ini ditemukan oleh Hans Prudental di Belanda. Pendekatan ini menggunakan situasi dunia nyata atau konsep sebagai titik tolak dalam mengajarkan matematika. Dalam pendekatan ini digunakan istilah matematikasiasi, yaitu proses matematika dunia nyata. Yang ketiga adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan tingkat kekreativitasan siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan bagi pengembangan diri siswa. Dalam pendekatan ini, guru hanya sebagai seorang pembimbing atau moderator. Yang keempat adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang berpangkal dari yang bersifat umum lalu diarahkan ke bersifat khusus. Pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu pembelajaran menekan transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pameran abstraksi, definisi, dan pembelajaran istilah.
Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran dengan baik jika siswa mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang kelima adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta atau prinsip, aturan. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Nah, yang keenam adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan oleh guru, di mana suatu kegiatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran diarahkan pada penguasaan konsep atau subkonsep. Nah, yang ketujuh itu adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, STM. Jadi, pendekatan ini dipandang sebagai proses pembelajaran yang sentiasa sesuai dengan konteks pengalaman manusia. Siswa diminta untuk meningkatkan kreativitas, sikap ilmiah, dan menggunakan konsep sehari-hari. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran ke-13. Artinya kurikulum 13 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni 1. Mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikannya. Penerapan pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama pendekatan kontekstual yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari dalam peran mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja, sehingga mendorong motivasi mereka untuk bekerja keras dalam penerapan hasil belajarnya. Nah, cara penerapan pada pendekatan kontekstual dalam pembelajaran ini yaitu guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian nyata yang bertujuan untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Nah, yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu cara seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri, serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Nah, cara penerapannya dalam pembelajaran ini yaitu dimulai dengan tahap apresiasi, yang dimana mendorong untuk mengungkapkan konsep awal siswa dan membangkitkan motivasi bagi siswa tersebut. Nah, yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau problem solving adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Nah, cara penerapan dalam pendekatan ini adalah dengan cara memecahkan suatu masalah yang terjadi dengan menekankan kepada siswa untuk menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah hingga membuat kesimpulan. Nah, contohnya sebelum memulai pelajaran, guru bisa memberikan pertanyaan atau teka-teki untuk dapat merangsang pemikiran siswanya. Nah, yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah suatu cara mengajar yang dikembangkan berdasarkan logika induktif, yaitu yang dimulai dari yang konkret menuju ke hal abstrak. Nah, pendekatan ini dirancang untuk melatih siswa dalam membentuk konsep sekaligus menganalisasikan konsep-konsep. Nah, cara penerapan dalam pendekatan induktif ini dengan cara guru memilih konsep, prinsip, aturan yang disajikan, dan juga guru memberikan contoh-contoh khusus, konsep yang memungkinkan siswa untuk memperkirakan sifat umum yang terkandung di dalam contoh-contoh itu. Nah, yang kelima, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dengan menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan yang berpusat pada siswa ini bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Dalam model ini dirancang agar peserta didik diberikan ruang untuk bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Nah, cara penerapan pada pendekatan saintifik ini mengacu pada kurikulum 2013, yang dimana menggunakan 5 langkah dalam menerapkan, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikannya. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 3 kami. Saya Amanda Lestari,
pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.